Halo teman-teman semua. Kali ini saya di sini akan menjelaskan tentang lemari es dari Toshiba yang terbaru, teman-teman ya. Khususnya itu untuk yang 2 pintu. Ya. Jadi mungkin yang di depan teman-teman ini ada 2 unit 2 pintu Toshiba ya. Dan ada 1 unit untuk yang tipe side by side dan ada juga yang multi door. Tapi untuk kali ini yang akan kita bahas khususnya untuk tipe yang terbaru adalah di tipe yang ini. Ya. Oke. Nah, kira-kira keunggulannya ada apa aja teman-teman di lemari es Toshiba yang baru ini? Mari kita mulai. Nah, oke teman-teman, jadi ini untuk desainnya teman-teman ya. Jadi kita awali dari segi desainnya dulu. Oke, ini. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa lihat bahwa desainnya untuk lemari es Toshiba yang baru ini memang keren ya. Kokoh sekali teman-teman desainnya. Apalagi dari segi materialnya. Nah, untuk material sendiri, untuk yang lemari es Toshiba ini, dia sudah menggunakan material 7 lapis, teman-teman. Sehingga membuat bodinya itu dia akan lebih kokoh, lebih kuat. Ya, dia lebih kuat, lalu tidak mudah untuk karat. Ya. Dan yang pasti untuk bodinya dia sudah anti sidik jari. Sehingga teman-teman nggak perlu khawatir lagi pada saat kita memegang si lemari esnya itu akan meninggalkan bekas atau noda. Yang pasti untuk lemari esnya dia akan selalu terlihat lebih bersih. Ya. Dan untuk desain yang lainnya itu dari segi handle-nya. Dimana untuk handle-nya ini bagian dalamnya itu ada teksturnya teman-teman ya. Jadi tidak full glossy, tapi dia ada teksturnya. Nah, dengan model yang tekstur seperti ini, fungsinya itu untuk daya cengkraman pada saat kita memegang agar lebih kuat. Jadi pada saat kita memegang itu yang pasti akan lebih nyaman ya. Gripnya itu enak, nggak licin teman-teman. Ya. Nah, jadi untuk desain handle-nya seperti ini teman-teman ya. Untuk desain handle-nya. Nah, lalu keunggulan yang lainnya, ada apa lagi untuk yang di lemari es Toshiba yang baru ini? Kita coba dari segi bagian dalamnya dulu ya. Ini untuk bagian dalamnya, untuk bagian drive-nya, dan untuk bagian freezer-nya. Kita coba buka. Nah, keunggulannya yang pertama yang ada di kulkas Toshiba ini atau lemari es Toshiba ini adalah origin inverter teman-teman. Yang tertera ada di situ ya. Dimana dengan teknologi origin inverter ini yang pasti membuat pendinginan di lemari es ini dia akan lebih cepat, lebih maksimal dan lebih stabil. Kenapa? Karena dengan origin inverter ini untuk pendinginannya dia akan menyesuaikan secara otomatis sesuai dengan jumlah kapasitas yang ada di dalam bagian lemari es tersebut. Ya, sehingga pendinginannya dia akan lebih stabil, teman-teman. Ya. Lalu perlu diketahui juga dengan teknologi yang namanya origin inverter ini yang pasti suaranya juga dia akan lebih senyap, teman-teman, tidak berisik suaranya. Dan untuk origin inverter ini berbeda dibandingkan dengan yang lain, yaitu teman-teman untuk yang inverter dia tidak hanya di bagian kompresornya saja teman-teman ya, tetapi di bagian fan-nya juga, sehingga membuat pendinginan yang ada di lemari es Toshiba yang ini lebih stabil, lebih maksimal, lebih cepat dingin karena dia dapat menyesuaikan. Dan yang inverter tidak hanya di bagian kompresornya saja, tapi di bagian fan-nya juga teman-teman ya. Lalu untuk keunggulan yang lainnya, kita akan coba bahas di bagian sini teman-teman. Jadi untuk di bagian dalam ini ada tulisan airflow cooling ya ini. Oke. Nah, untuk airflow cooling ini dia berfungsi untuk memberikan hembusan udara. Jadi untuk lemari es Toshiba ini sirkulasi udara dinginnya dia tidak hanya dari atau bersumber dari bagian belakang ya, tetapi dia ada yang dari bagian atas juga. Ini. Nah, di sini ini ada lubang-lubang ya. Ini fungsinya untuk memberikan atau mengeluarkan hembusan udara dingin, teman-teman ya. Sehingga untuk pendinginannya dia akan lebih cepat, lebih stabil, lebih maksimal. Apalagi kalau di saat pada lemari es ini terisi penuh makanan ya kan, dan yang pasti dia akan menghambat pendinginannya karena bagian belakangnya dia akan tertutup oleh makanan sehingga membuat pendinginannya dia tidak akan maksimal teman-teman
Ya, makanya dengan yang ada airflow cooling ini dia akan membantu proses pendinginan lebih cepat. Kalau memang makanannya itu dia penuh, bagian belakangnya tertutup oleh makanan-makanan di depan, dia akan tetap memberikan pendinginan yang maksimal karena ada pendinginan dari atas. Di sini teman-teman. Ya. Jadi dari belakang dia memberikan pendinginan, dari atas pun dia akan mengeluarkan hembusan udara dingin. Sehingga pendinginannya akan lebih rata, lebih stabil. Apalagi yang ada di bagian rak pintu teman-teman. Ya, karena kalau di bagian rak pintu itu biasanya kalau bagian dalamnya itu dia penuh, ya, bagian dalamnya penuh, tapi rak pintunya pendinginannya dia tidak akan maksimal karena terhambat oleh makanan-makanan yang ada di bagian rak bagian dalamnya teman-teman. Oke, nah lalu keunggulan yang lainnya yang ada di lemari es Toshiba yang baru ini yaitu dari segi water dispenser. Ini. Nah, mungkin sebenarnya yang ada di display ini, yang kita lihat di depan ini sedikit berbeda. Karena untuk lemari es Toshiba ini, dia ada dua jenis ya. Maksudnya ada dua tipe. Ada tipe yang dilengkapi dengan water dispenser. Yang di sini ada. Dan ada juga yang tidak dilengkapi dengan water dispenser. Contoh yang ini. Ya, tetapi untuk yang masuk di Indonesia itu yang dilengkapi dengan water dispenser. Ya, jadi yang ada di kita ke depannya itu yang ada water dispenser di sini. Ya, cuman kalau ini dia memang versi yang lain ya, tipe lain. Kalau nggak salah versi Malaysia kalau yang ini. Dan yang pasti dengan adanya water dispenser ini, bagian dalam pun akan berbeda teman-teman. Contoh di bagian atas dia sudah tidak ada rak ya, karena di bagian atas ini itu digunakan untuk water tank ya. Jadi penyimpanan air ada di bagian atas di sini. Nah terus untuk telurnya, penempatan telurnya itu dia ada di bagian sini. Tetap dapat yang namanya tempat telurnya, tapi penyimpanannya di bagian dalam. Dan untuk bagian bawahnya raknya ini itu juga berbeda teman-teman, karena jika yang menggunakan water dispenser yang pasti dia tidak ada ini, tidak ada magic box karena di sini ada untuk akses water dispenser tersebut. Jadi untuk bagian raknya kalau yang ada water dispenser itu hanya di bagian bawah sini saja ya, dan di bawah sini. Oke. Nah, tetapi keunggulan yang ada water dispenser yang pasti benefitnya itu kita tidak perlu lagi repot-repot membuka lemari esnya pada saat kita hanya sebatas untuk mengambil air minum teman-teman, karena kita tinggal sodoran saja gelasnya di sini ya kan, kita tekan untuk kerannya, airnya secara otomatis akan keluar yang ada di water tank ini. Nah untuk water dispensernya ini, water tanknya dia berkapasitas 2,6 liter teman-teman ya. Itu akan sangat memudahkan kita pada saat kita ingin mengambil air minum. Oke. Nah, lalu berikutnya keunggulan yang lainnya itu di sini. Nah, di bagian sini, bagian dalam di sini ada Pure Bio ya. Nah, Pure Bio ini berfungsi untuk menetralisir virus dan bakteri yang ada di makanan, lalu menghindari yang namanya bau makanan tercampur, teman-teman. Ya, atau pertumbuhan jamur pada makanan ya, sehingga untuk makanan-makanan yang disimpan di dalam lemari es ini dia akan lebih sehat, lebih steril, bau makanan juga tidak tercampur, lalu untuk rasa juga dia tidak terkontaminasi. Itu adalah keunggulan dari teknologi Pure Bio, membuat makanan yang ada di sini itu akan lebih steril dan lebih sehat ya. Oke. Nah, lalu keunggulan yang lainnya itu ada di bagian bawah sini teman-teman. Nah ini. Untuk yang di bagian bawah ini yang namanya humidity control. Ini kan untuk yang fresh compartment ya. Oke, atau vegetable bin. Nah, jadi dengan dilengkapi humidity control ini yang pasti kita dapat mengatur sesuai dengan kebutuhan ya kelembapan yang ada di bagian dalam lacinya. Ya. Benefitnya dengan menggunakan ini yang pasti untuk buah dan sayurnya itu akan lebih tahan lama teman-teman. Kesegarannya akan lebih terjaga dengan adanya humidity control ini. Kita tinggal atur saja sesuai dengan kebutuhan. Apakah lebih banyak sayur atau buah atau mix, atur sesuai dengan kebutuhan saja. Yang pasti buah dan sayurnya akan lebih tahan lama. Kesegarannya akan lebih terjaga ya. Lalu berikutnya kita ada di bagian atas juga. Di sini ini untuk cooling zone ya. Cooling zone ini dia berfungsi untuk penyimpanan daging dan ikan yang siap masak teman-teman.
Jadi dengan adanya cooling zone ini yang pasti membuat proses memasaknya itu akan lebih cepat dan lebih mudah. Karena kita tidak perlu lagi mencairkan daging yang memang biasanya disimpan di dalam freezer, artinya kan akan beku. Nah, tapi kalau kita tempatkan di cooling zone ini, dagingnya itu tidak akan beku dan tidak perlu dicairkan terlebih dahulu, teman-teman. Ya, sehingga untuk makanannya atau bahan makanannya dia sudah sangat siap untuk proses memasak. Artinya masaknya akan lebih cepat di sini ya. Kita tutup lagi. Lalu berikutnya ada juga ini, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Ya, ini untuk pengaturan temperaturnya. Jadi pengaturan temperaturnya kita sudah menggunakan yang elektronik, ya, elektrik seperti ini, teman-teman. Bukan yang manual lagi, tapi ini udah elektrik. Benefitnya jika kita menggunakan pengaturan temperatur yang elektrik seperti ini, yang pasti temperaturnya akan lebih tepat, teman-teman ya. Apalagi di sini sangat mudah penggunaannya. Di sini ada keterangan cold, mid, colder, lalu ada super cool juga. Penggunaannya juga sangat mudah. Kita hanya tinggal tekan selama 3 detik untuk membuka. Sampai berkedip seperti ini, kita tinggal atur. Apakah posisi ada di sini, mid, dingin, atau bahkan yang super cool di sini. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya. Nah, yang pasti dengan ada seperti ini akan lebih tepat untuk temperaturnya. Ya. Lalu berikutnya di sini juga di LED ini ya. Jadi ada dual LED yang di bagian temperatur sini ada dilengkapi dengan LED, lalu di bagian atas juga ada LED. Nih. Dengan dilengkapi dual LED ini yang pasti pencahayaan yang ada di dalam lemari es tersebut akan lebih maksimal, teman-teman ya. Kita akan lebih mudah untuk menemukan bahan makanan yang kita cari. Oke. Dan yang terakhir yaitu keunggulan di lemari es kita ini yang pasti dia sudah dilengkapi dengan pintu 2 arah. Ini teman-teman. Jadi pintunya kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan, mau buka ke kanan boleh, mau ke kiri juga bisa. Sesuai dengan kebutuhan saja. Dan di sini juga ada untuk lubang engsolnya. Kita tinggal buka saja. Nah, di sini teman-teman ada lubangnya ya. Jadi ini bisa menyesuaikan dengan kondisi di rumah kita ya. Mau dibukanya ke arah mana itu bisa sesuai dengan kebutuhan saja, teman-teman. Ya. Dan ini untuk bagian freezernya. Ya, dari tadi kita bagian bawah, sekarang kita coba bagian atas. Bagian freezer seperti ini, teman-teman, ya. Ini untuk tempat esnya. Ya. Untuk tempat esnya atau es boxnya. Ada es batunya ya. Oke. Nah, ini juga artinya portable, jadi bisa dipindah kemana-mana. Dan penggunaannya sangat mudah, teman-teman. Ya. Untuk bagian raknya juga kita sudah menggunakan rak yang berbahan tempered glass, ya, sehingga dia sangat kuat, teman-teman. Oke. Jadi mungkin itu saja, teman-teman. Ya, untuk keunggulan-keunggulan yang ada di lemari es Toshiba. Ya. Untuk yang masuk di Indonesia, ya khususnya yang di kita ini, dia ada 2 tipe, teman-teman. Yaitu yang pertama ada di tipe GRRT 415 WEPMF, yaitu dengan kapasitas 312 liter. Ya, untuk bagian freezernya itu di angka 84 liter. Lalu untuk yang di bagian refnya itu di angka di 227 liter. Dengan daya wattnya itu hanya 110 watt saja, teman-teman. Artinya wattnya sangat rendah ya. Dan untuk tipe yang lainnya karena memang ada 2, yaitu di tipe GRRT 465 WEPMF dengan kapasitasnya lebih besar, yaitu di angka 338 liter. Untuk freezernya ukurannya sama, tetapi perbedaan hanya di bagian refnya saja, teman-teman. Dan dayanya pun sama, yaitu di angka 110 watt saja, teman-teman. Jadi dayanya sangat rendah ya. Itu. Oke. Lalu yang terakhir adalah dari segi garansinya. Di mana untuk garansinya ini Toshiba sudah memberikan garansi kompresornya selama 12 tahun ya, dan garansi spare part-nya itu 2 tahun, teman-teman. Sehingga untuk penggunaannya kita sudah sangat aman ya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi jika memang terjadi kerusakan pada lemari es tersebut, teman-teman. Baik, itu aja dari saya penjelasan untuk lemari es Toshiba yang baru. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.